Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Boarding, dan kembali lagi bersama saya di podcast Waktu Indonesia Boarding, di mana kita akan membahas apa aja deh, mulai dari hobi, pendidikan, dan banyak cerita-cerita menarik lainnya yang akan kita bahas untuk menemani hari-harimu. Waktu telah menunjukkan pukul 13.30 waktu Indonesia Boarding. Mari kita mulai podcastnya. Hope you enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafiz Ahmad di podcast Waktu Indonesia Boarding. Dan hari ini dalam memperingati Hari HUT TNI yang ke-75, tepatnya tanggal 5 Oktober tahun 2020, kita kedatangan Bapak Brigadir Jenderal Gatot Setia Utomo. Assalamualaikum Bapak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hafiz. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana Pak kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Insya Allah kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya, sedikit tentang Bapak Gatot ini. Beliau adalah alumni Akademi Militer tahun 1990 dan sekarang menjabat sebagai Ketua Tim Wasif dari Mabes TNI. Betul? Saya ralat tuh untuk jabatannya. Jadi sekarang staf ahli Kasat bidang bantuan kemanusiaan. Staf ahli Kasat dalam bidang bantuan kemanusiaan. Ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gatot yang di waktu sibuknya ini bisa menyempatkan untuk hadir dalam podcast hari ini. Iya. Sebelum kita masuk ke tanya-tanya gimana sih TNI itu dan lain-lainnya, pengen nanya dulu. Ini kalau boleh tahu Pak Gatot ini kesibukannya di masa pandemi gini apa aja ya Pak ya? Iya, memang TNI dan Polri tentunya dalam hal ini dilibatkan secara langsung dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Tentu kita menggunakan organisasi yang sudah ada. Kalau di TNI ini dari mulai pusat sampai dengan daerah, semua ada. Sampai dengan level desa pun ada. Yang kita sebut Babinsa. Mereka semua terlibat di dalam kegiatan ikut membantu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam hal mengatasi wabah yang sekarang terjadi. Di antaranya yang nyata, kita membuat rumah sakit sendiri dan diawaki oleh tenaga medis dari TNI yang kita sering dengar Wisma Atlet, itu semua diawaki oleh tenaga medis dari TNI. Itu salah satunya. Ya. Itu kalau boleh tahu di mana itu tempat yang rumah sakit yang baru dibuat itu? Rumah sakit Wisma Atlet ini tempatnya di Kemayoran, Jakarta. Kemayoran, Jakarta. Ya. Sampai dengan hari ini kalau saya tidak salah informasi bahwa sudah merawat 12.000 pasien dan alhamdulillah dari 12.000 itu 70% sembuh. Itu yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Walaupun di daerah-daerah juga kita melaksanakan hal yang sama. Ya. Oke. Berarti itu rumah sakitnya memang dikhususkan karena ada pandemi ini buat gitu kan? Ya, awalnya Wisma Atlet itu kan diperuntukkan untuk atlet-atlet waktu Asian Games kemarin. Ya, karena tidak digunakan maka dimanfaatkan untuk rumah sakit darurat. Oke. Jadi kalau tanyanya ya boleh tanya itu di masa pandemi ini malah lebih sibuk atau enggak kayak gitu dibanding sebelumnya? Ya, saya pikir TNI setiap saat pun ya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan baik itu yang program maupun yang non program ya. Kalau yang program pastinya sudah terukur waktu, kemudian di mana tempat pelaksanaannya itu sudah jelas kalau program itu. Tapi yang di luar program itu yang disesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Contoh misalnya saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, tentu dinamikanya lebih
lebih luar biasa dibandingkan di hari-hari sebelumnya. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini karena kebanyakan orang yang bakal nonton ini termasuk yang pengen juga masuk ke dalam Akmil atau Akpol kan, pengen belajar banyak tentang gimana pengalamannya Pak Gatot ini karirnya menjadi seorang TNI. Jadi yang pertama pengen ditanyain ini, kenapa pertama kali Pak Gatot ini pas saat muda nih lebih memilih masuk ke Akmil ketimbang melanjutkan ke perguruan tinggi gitu? Iya. Jadi saya awali dari waktu SMA. Memang saya hidup di dalam lingkungan yang bukan TNI. Kebetulan orang tua saya camat dulu, seorang camat, sehingga lingkungan saya bukan lingkungan TNI, sehingga buta tentang TNI. Hanya mungkin karena orang tua yang mempunyai cita-cita anaknya pengen masuk Akabri, maka saya ketika kelas 3 SMA, kelas 2 naik kelas 3 itu ayah meninggal. Nah, sebelum meninggal itu berpesan kepada saya, pada saat di ruang ICU itu disampaikan bahwa kamu masuk Akabri ya. Jadi mungkin prosesnya berbeda dengan yang lain. Ketika itu karena lingkungan bukan TNI sehingga belum tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Beda dengan anak saya yang sekarang mau masuk Fajar atau Lutfi, mereka sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Tapi kalau saya memang berdadak waktu itu. Alhamdulillah karena mungkin ini menjadi rencana Tuhan, maka banyak yang menolong, mengingatkan, mengajak, mendorong, memotivasi. Salah satunya ada anaknya Pak Lurah, ada Pak Lurah yang anaknya sudah masuk Akmil, nah itu yang beliau ngajak saya untuk mendaftar. Beliau yang mengantar sampai dengan saya sampai bisa diterima. Dan itu selalu saya syukuri. Dan memang persiapan yang serba mendadak itu yang mungkin kurang maksimal, kurang maksimal hasilnya ya. Jadi tapi ya itu tadi karena rahasia Tuhan sehingga semua dipermudah, diperlancar. Tapi itu mungkin kasuistis ya untuk saya. Tapi kalau yang teman-teman yang lain mungkin karena dia cita-cita dari awal, dari kecil sehingga dia mempersiapkannya lebih matang dari saya. Jadi saya sampai dengan hari ini jadi jenderal itu salah satunya karena ridho Allah, ridho orang tua. Berarti ya memang dorongan paling besarnya itu ya karena permintaan orang tua ya. Permintaan ayah ini yang beneran pengen amanah lah ya. Amanah dari orang tua. Ya. Hanya saya berpesan pada adik-adik yang mau mendaftar, karena sekarang kan namanya seleksi itu kan mencari yang terbaik ya. Mencari yang terbaik tentu harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Jangan waktu yang mungkin hanya tinggal 3 atau 4 bulan baru persiapan, mungkin itu bisa tercapai. Tapi kalau seperti Fajar yang saya persiapkan dari dini, terutama hal-hal yang perlu latihan seperti fisik lari, pull up, set up, push up, itu kan harus dilatih. Nggak mungkin orang tanpa latihan kemudian bisa pull up sampai di atas 10, kan nggak mungkin. Push up juga demikian, jadi harus dilatih. Maka seperti Fajar, saya paksa untuk berlatih sendiri dan juga ada pelatihnya, sehingga terprogram, progresnya jelas. Ya, itu yang dites itu selain fisik, ya, SMAPTA tadi, juga kesehatan, jangan lupa tuh, kesehatan juga harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari, tidak boleh kemudian makan sembarangan, kemudian melanggar aturan kesehatan, itu harus betul-betul dijaga dari sekarang. Kemudian ada psikologi juga, psikologi itu juga harus dilatih, karena itu selain EQ juga keterampilan cara mengisi, terus kemudian yang terakhir akademik ya. Akademik itu kan pastinya kalau belajar sungguh-sungguh insya Allah
tidak banyak mendapatkan kesulitan. Ini bagi adik-adik yang mau mendaftar, dan insya Allah kalau dipersiapkan dengan baik dan pada saatnya seleksi nanti, maka kalau dia memperoleh nilai yang tinggi, maka insya Allah bisa diterima. Ya, ini kebetulan Davanda ini salah satu hostnya juga termasuk anak yang pengen masuk ke dalam Akmil. Davanda ya. Iya. Mau naik sesuatu, Dev? Tanyain. Silakan. Mungkin setelah Bapak Gatut ini masuk dalam AKABI terima, mungkin bisa menceritakan sedikit pada kita semua apa sih keluh kesah di Akademi Militer seperti itu, Pak. Karena saya sendiri sangat penasaran bagaimana kehidupan di Akademi Militer seperti itu. Ya. Yang pasti kalau cita-cita, apapun hambatan, apapun kesulitan, apapun resiko yang dihadapi, ketika itu dihadapi dengan senang, insya Allah tidak ada hal-hal yang mungkin akan menjadikan persoalan buat kita. Ya, yang utamanya, yang pastinya adik mesti ikhlas dulu bahwa itulah bagian dari proses. Ya, misalnya di Taruna atau di Akmil itu kan ketemu senior dan pengasuh atau pelatih, itu kan pastinya kalau kita Taruna ya keras lah pendidikannya ya. Nah, itu kalau kita tidak siap mental juga pasti down. Tapi kalau kita ikhlas, kita senang, kita apapun kita anggap ya sebagai bagian dari proses. Kemudian setelah mengabdi atau sudah menjadi prajurit, itu kan kita bertahap. Kita kalau di pasukan itu pertama kita mimpin 30 orang. Nah, 30 orang itu kan macam-macam karakternya. Kebetulan saya pertama dinas di Medan. Jadi yang dihadapi orang-orang Batak yang keras ya. Sehingga itu saya buat sebagai ini proses pembelajaran saya untuk menghadapi bagaimana orang-orang yang keras saya hadapi dengan ya kemampuan saya yang ada. Alhamdulillah situasi itu bisa kita atasi. Yang sering terjadi ketika kita masih menjabat di batalion itu kan ada Danton itu memimpin 30 orang, kemudian naik menjadi Danki memimpin kurang lebih 100 orang. Nanti ketika pada level letkol itu kita mimpin Danyon itu hampir 500 sampai 1.000 orang yang kita pimpin. Nah, itu proses kepemimpinan karena kita sudah membumi lah, katakan menjiwai karakter anak-anak ini, ya insya Allah nggak ada masalah dalam menghadapi persoalan dengan prajurit. Jadi kita intinya happy, senang, ikhlas, kemudian semua itu tentu setiap kali saya kan di TNI ini kan ada tugas operasi, ada pendidikan. Pendidikan tidak hanya sekali di Akmil saja, nanti pada saat mau naik mayor pun ada pendidikan, seleksi. Mau jadi letkol harus seleksi lagi. Mau jadi kolonel juga sekolah lagi, namanya Sesko TNI, ada Lemhanas. Nah, setiap kali saya mau mengikuti pendidikan seleksi itu, saya wajibkan untuk mondok restu orang tua, karena masih ada ibu sampai hari ini masih ada ibu saya. Saya selalu menjadi tradisi untuk sungkem dulu kepada ibu sebelum menjalani tes-tes yang untuk masa depan. Nah, alhamdulillah kalau ketika ibu merestui, meridhoi, maka insya Allah diberikan kelulusan oleh Allah. Ya. Karena doa restu itu adalah yang pertama, paling utama. Ya, kita nggak boleh takabur, nggak boleh sombong, merasa kita mampu, tapi di balik itu sesungguhnya sudah menjadi janji Tuhan, janji Allah, ridho Allah, ridho ibu tentu menjadi ridho Allah juga. Iya, benar sekali. Pak Gatut, saya ingin tahu gimana sih lingkungan kayak suasananya
akademi militer itu tahun 1990, kan itu kayak 30 tahun yang lalu, pasti berubah. Itu apa yang dulu ada sekarang nggak ada, atau yang dulu nggak ada sekarang ada gitu. Ya. Sejak Lutfi ya, kakaknya Fajar masuk, itu saya tanya, Lutfi gimana kehidupan di akademi? Oh enak Pak, nggak ada lagi kekerasan senior pada junior, yang ada mengasuh, yang ada mendidik, yang ada senior-senior itu membina yang baik. Memang pada zaman saya dulu masih ada ya senior kendu norong lah, ada senior ketika sudah di luar jam dinas itu semua sudah dikuasai oleh senior kehidupan taruna itu, sehingga ya memang sedikit agak keras dulu ya, agak keras. Tapi hikmahnya di balik itu karena dulu masih banyak tugas operasi tempur di Timur Timur, di Aceh, maka bekal yang kita terima selama di akademi militer membuat nyali kita juga nggak mudah. Atau apa ya, kalau prajurit ini kan tuntutannya ketika di medan operasi itu kan harus pemberani ya, harus pemberani tapi juga penuh dengan strategis, maka itu menjadi modal gitu. Jadi selama di akademi militer kehidupan keras, tapi ketika kita dinas wah jadi pemberani kita. Tapi ya sekarang saya pikir sama saja, hanya proses untuk mendewasakan adik-adik ini beda caranya. Jadi itu perbedaannya, mungkin dulu agak keras, sekarang kita agak lebih lebih mengasuh ya. Daripada senioritas lebih menyayangi, membina, merangkul adik-adiknya, merangkul, mendidik lah ya. Ya, karena tantangannya beda. Iya benar. Kalau sekarang ini kan perangnya sudah menggunakan teknologi ya. Jadi tuntutannya harus lebih banyak kemampuan olah pikir ya, kemampuan intelektual yang lebih banyak dituntut untuk era sekarang ini. Benar-benar. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Iya. Oke. Saya ini sendiri juga pengen tahu, dan banyak insya Allah yang lainnya yang nonton ini bakalan pengen tahu. Pas pertama kali Pak Gatot ini lulus dari akademi militer, itu kan pasti dapat tugas pertama dan di mana ditempatkannya gitu kan? Iya. Kalau nggak salah ya. Kalau Pak Gatot ini gimana awal pertama kali ditempatkan tugasnya itu, dan di mana pertama kali tugas pertama itu? Ceritakan. Saya pertama kali dinas di Medan, namanya Batalion Kavaleri 6 Serbu. Nah, tempatnya di Medan itu. Jadi Batalion Kavaleri itu adalah batalion tank ya. Kalau adik-adik tahu tank, nah, itu pasukan tank saya. Di dalam TNI Angkatan Darat itu ada beberapa kecabangan. Infanteri itu pasukan yang jalan kaki, ya. Terus kavaleri, pasukan yang menggunakan tank, panser. Kemudian armet itu pasukan yang menembak jarak jauh, lintas lengkung. Kemudian arhanut itu artileri pertahanan udara yang menyerang pesawat-pesawat terbang. Kemudian ada zeni itu konstruksi, bagian konstruksi. Jadi membuat benteng-benteng pertahanan itu zeni. Kemudian ada seni hub, peralatan, perhubungan, dan banyak lagi cabangan yang lain mendukung. Saya pertama kali dinas di Medan, dari Letnan 2 sampai dengan Kapten waktu itu. Kebetulan mamanya Fajar asli Medan, karena tugas pertama di Medan itu. Jadi kenal mamanya Fajar di Medan itu. Jadi saya 9 tahun dinas di Medan, kemudian sekolah untuk mendapatkan pangkat mayor, kemudian untuk perwira itu yang sempurna dia harus pernah di
batalion tempur, dia pernah di lembaga pendidikan. Nah, kebetulan saya habis sekolah itu menjadi pelatih di Pusdik Kavaleri. Nah, terus saya balik lagi jadi Wadanyon. Nah, kemudian jadi Kasdim di Rio. Nah, kita juga harus pernah di satuan teritorial atau Kodim. Itu untuk kesempurnaan seorang perwira, dia harus pernah di satuan tempur, dia pernah di lembaga pendidikan, dia pernah di satuan teritorial, dan dia pernah menjadi staf. Seperti hari ini saya sebagai staf. Itu saya pertama kali dinas di Medan. Dinas di Medan. Ya. Itu selama 9 tahun deh. Ya, sampai kapten. Letnan 2 sampai kapten. Letnan 2 sampai kapten. Ya. Gimana, Dav? Kamu nggak mau nanya-nanya ini padahal pengen, ayo. Tapi biar untuk pengetahuan aja, saya jelaskan ya, karena ini ada terkait dengan hari ulang tahun TNI. Iya. Biar adik-adik tahu sejarahnya TNI ya. Iya. Sepintas saja akan saya jelaskan tentang TNI. TNI kan kita tahu semua bahwa Indonesia lahir tanggal berapa? 11 Agustus 1945. Tapi kita merdeka bukan hadiah dari penjajah, tapi kita melakukan perjuangan, betul ya? Maka sebelum kemerdekaan itu, rakyat dari seluruh komponen bangsa, ya, ada rakyat di situ, ada para santri, para kiai, siapa, berjuang. Waktu itu berjuangnya pakai bambu runcing, kan? Akhirnya pada saat proses berjuang itu dia merampas senjata-senjata penjajah. Maka pada tahun 17 Agustus 45 itulah disahkan negara kita, kemerdekaan negara kita. Maka untuk disahkannya negara itu kan, negara itu syaratnya harus punya wilayah, harus punya rakyat, dan harus punya pemerintah. Nah, pemerintah itu salah satunya adalah dia harus punya tentara. Maka pada tanggal 5 Oktober 1945 TNI dibentuk. Maka hari lahirnya TNI pada 5 Oktober. Namun waktu itu bukan namanya TNI, masih Tentara Keamanan Rakyat. Nah, pada perkembangan zaman pada tahun 1947, tepatnya tanggal berapa ya? Tanggal 3 Juni. Tanggal 3 Juni 1947 itu yang tadinya namanya TKR menjadi TNI. Nah, kemudian di tahun 62, karena negara kita penjajah ini kan sudah pulang ke negaranya. Sekarang yang terjadi adalah pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan PKI. Ya, PKI ingin mempengaruhi atau menyusupkan orang-orangnya ke tubuh TNI. Maka pada saat tahun 1962 untuk mengefektifkan dan mengefisienkan organisasi yang bersenjata yaitu TNI dan Polri, maka digabung waktu itu TNI Polri menjadi ABRI, kan? Pernah dengar ya? Iya, pernah. ABRI. Senjata Republik Indonesia. Itu dibentuk tahun 62 dalam rangka itu tadi agar PKI tidak bisa menyusup ke tubuh kita, ke tubuh TNI. Perkembangan zaman setelah reformasi, ya, tepatnya pada tahun 1999, TNI dan Polri dipisah, ya, dipisah, betul ya? Sekarang TNI sendiri itu di tahun 1999. Tugas TNI sendiri setelah reformasi dulu sebelum waktu ABRI itu kita kenal ABRI itu punya tugas dui fungsi TNI namanya, dui fungsi ABRI. Selain fungsi sebagai pertahanan juga sebagai fungsi sospol. Nah, kenapa fungsi sospol waktu itu diambil oleh TNI atau ABRI? Karena untuk membersihkan
yang ikut paham komunis itu. Jadi dulu Sospol itu keberadaannya untuk orang-orang yang menyusup ke pemerintahan itu di betul-betul TNI masuk ke sipil dalam rangka itu untuk membersihkan orang-orang komunis yang menyusup ke tubuh pemerintah. Maka itu dulu dikenal dui fungsi ABRI. Jadi ABRI selain dia pertahanan juga sebagai sipil. Maka dulu bupati-bupati, gubernur-gubernur semua dari TNI, betul ya? Betul. Ingat kan? Semua bupati dari TNI. Ya, itu bagian dari upaya untuk membersihkan dari tokoh-tokoh PKI yang menyusup ke pemerintahan. Iya. Namun di tahun 99 ada reformasi, maka TNI dengan Polri dipisah. Nah, sekarang TNI punya tugas juga yang sama, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Kalau operasi militer perang, sudah jelas kita tugasnya menghadapi ancaman dari luar negeri, ya, maupun dari dalam negeri. Tapi kalau untuk operasi militer selain perang, ada 14 itemnya. Di antaranya adalah yang pertama membantu pemerintah daerah, ya, membantu pemerintah daerah dalam hal mempercepat pembangunan, kemudian mengamankan presiden, wakil presiden dan keluarganya, kemudian menjaga objek-objek vital nasional, mengamankan tamu-tamu negara, kemudian membantu kepolisian dalam hal keamanan, ketertiban. Masih ada lagi 14 item, kemudian ada juga SAR, ya, pertolongan, kemudian membantu pemerintah dalam hal apabila ada kapal-kapal yang dibajak, kemudian kapal-kapal yang dirampok. Nah, itu ada 14 item. Mungkin nanti lebih rincinya adik-adik bisa lihat secara detail di Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Iya, jadi kan di TNI sama Polri ya, kalau dari dua itu tuh banyak banget kayak kategori-kategori. Jadi kayak ada kalau di polisi itu ada apa namanya, Brimob, ada apa, ada Badan Intelijen. Nah, itu berarti memang dibagi karena memiliki apa namanya, karena setiap harus menyelesaikan setiap bagiannya gitu kan. Badan Intelijen berarti tentang Badan Intelijen, Brimob memiliki fungsi sendiri. Itu kenapa itu terbagi menjadi gitu? Memang begitu. Jadi sama yang saya sampaikan tadi, TNI Angkatan Darat juga dibagi-bagi juga. Ada yang pasukan jalan kaki, ada yang pasukan pakai tank, ada yang harus nembak jarak jauh. Itu bagian dari organisasi-organisasi. Terutama Polri, tadi yang ditanyakan Polri itu memang ada dibagi-bagi, ada Brimob dan seterusnya. Mesti mereka juga punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Walaupun dalam satu institusi Polri, tapi seperti Brimob dia lebih kepada pasukan, ya, hampir mirip dengan jadi tugas-tugas yang menghadapi teroris mereka yang kemudian ada lalu lintas. Kalau di Polri kan ada Sabar, ada Serse, ada Intel. Di TNI juga ada juga. TNI juga ada Kopassus, ya kan? Betul ya? Kopassus, ada intelijen juga. Jadi memang dibuat sedemikian rupa agar TNI kita kuat atau Polri kita kuat. Dan itu untuk personil yang masuk ke bagian itu di psikologi, di tes psikologi. Jadi dasarnya dasar dari hasil psikologi. Ya, ini yang bisa membaca karakter seseorang itu ada namanya Dinas Psikologi Angkatan Darat. Itu yang, oh ini anak ini cocoknya kavaleri, oh ini anak ini cocoknya infanteri. Nah, kebetulan Lutfi, kakaknya Fajar itu masuk CPM, Korps Polisi Militer. Jadi hasil dari psikologinya Lutfi lebih condong kepada CPM, gitu.
Untuk seorang tentara tidak bisa menentukan ya Pak, kita mau kemana gitu organisasi. Kalau sudah masuk tentara nanti semua berdasarkan psikologi. Iya, karena itu akan berisiko kalau tanpa menggunakan psikologi. Sudah ada data. Iya, pakai data. Gimana? Pakai data-data dari hasil psikologi kan untuk menempatkan di mana. Itu Bukan kan dari hasil psikologi itu kan bisa dilihat kemampuan seseorang. Bukan hasil pilihan saya mau Satlantas, saya mau Brimob, bukan gitu ya. Ya enggak. Kalau sudah masuk di, misalnya awalnya kan kita punya cita-cita juga kan, kita pengen infanteri, keinginan, tapi ternyata begitu di psikologi, oh kamu nggak cocok infanteri, kamu cocoknya kavaleri, ya mau nggak mau kita tekuni kavaleri kan gitu. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau tanya? Iya, Dava, ada apa tanya, Dav? Saya mau tanya juga tentang bagaimana nanti Bapak itu bisa istilahnya jika kita berteman dengan teman-teman yang ada di akademi militer tuh bagaimana kita berbaur dengan teman-teman yang ada di akademi militer. Kan tentu beda-beda daerah juga berbeda-beda bahasa dan juga sifatnya juga pun sama. Itu bagaimana Bapak menyikapinya seperti itu, Pak? Waktu kita jadi taruna ya? Iya, waktu kita jadi taruna, begitu masuk dalam satu lingkungan ya sama dengan adik ketika masuk boarding school juga kan dari daerah macam-macam kumpul, akhirnya menjadi saudara kan gitu ya. Itu saya pikir proses yang alami lah, ya, karena memang kalau kita kan lebih nasional ya, lebih seluruh provinsi ada, seluruh suku ada, seluruh agama ada, masuk akmil ya memang perlu waktu untuk bisa saling memahami kan. Tapi pada akhirnya jadi saudara karena pada umumnya ketika kita satu penderitaan, kemudian satu perjuangan itu kekeluarganya kan lebih erat ya, lebih erat. Ya. Maka itu di Akmil itu 4 bulan pertama kita pendidikan integrasi. Jadi terintegrasi dari 4 angkatan, darat, laut, udara, polisi. Pendidikan kurang lebih selama 4 bulan. Itu dikumpulkan di situ. Nah, pada saat 4 bulan pertama itu pendidikan dasar. Harapannya nanti ketika pada saat taruna ini 30 tahun lagi seperti saya, 30 tahun sudah masuk pada posisi-posisi pemimpin nasional, sudah ada ikatan sudah ada ikatan persaudaraan gitu. Ya, memang dampaknya setelah sekian tahun setelah jadi pemimpin-pemimpin baik di daerah maupun di pusat. Tapi prosesnya harus diawali dari 4 bulan pertama itu, dari darat, laut, udara, polisi digabung, kemudian polisinya kembali ke Semarang, yang TNI-nya darat, laut, udara itu tambah 3 bulan lagi, ngumpul di Magelang. Baru nanti di akhir pendidikan ada namanya Latsitarda, latihan integrasi terpadu ya dari 4 angkatan. Mereka bergabung lagi. Kemudian kalau di kuliah itu namanya KKN, 1 bulan di satu tempat. Mereka membawa lagi. Sehingga pada saat dinas itu sudah ada komunikasi. Kasus dulu pernah saya waktu zaman Wadanyon, itu dulu ada TNI dengan Polri berantem kan, anak buah. Tapi karena saya dengan Komandan Brimob satu liting, satu sama-sama Akabri 90, ada langsung bisa kompak. Terus anak buahnya juga ngikut akhirnya kan. Itulah bagian dari upaya kita untuk negara ini biar tetap aman, karena bahaya sekali ketika TNI dan Polri berantem yang sama-sama punya senjata, ya kan? Betul ya? Bayangkan itu, kalau TNI dengan Polri tembak-tembakan, rakyatnya kemana itu? Ya, jangan sampai itu terjadi, maka upaya-upaya itu yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kita untuk menyatukan, ya, menyatukan visi dan misinya.
Berarti memang 4 bulan pertamanya akademi militer itu beneran ditujukan cuma satu, biar kita solid, biar satu Ya, bond gitu, kita saudara gitu. ya, Karena kan emang itu penting banget gitu. ya, ya. Terus ada lagi satu hal yang mungkin adik-adik pengen tahu ya. Untuk Angkatan Darat itu penyebutannya Akademi Militer. Oh. Kemudian Angkatan Udara penyebutannya Akademi Angkatan Udara. Kalau Angkatan Laut, Akademi Angkatan Laut. Kalau kegiatan terintegrasi 3 akademi ini makanya dinamakan Akademi TNI. Nah, gitu. Kenapa Angkatan Darat tidak Akademi Angkatan Darat? Kenapa Angkatan Darat lain sendiri, Akmil, itu yang sering diprotes orang, terutama angkatan lain. Kok darat kok Akmil sendiri, bukan AAE, AAD gitu kan, seperti AAL maupun AAU. Kita punya sejarah. Jadi dulu itu berdirinya Akademi Militer Nasional pertama ya di Magelang itu. Sehingga berdasarkan sejarah itulah kita tetap mempertahankan namanya Akademi Militer. Jadi dulu namanya AMN, Akademi Militer Nasional. Jadi karena berdasarkan sejarah itu, Angkatan Darat tidak merubah nama menjadi AAD, tapi tetap menjadi Akmil. Maka orang kadang berpersepsi kalau Akmil itu ya bisa darat, bisa laut, bisa udara. Enggak, kalau Akmil ya darat aja. Tapi kalau 3 angkatan namanya Akademi TNI. Siap. Iya. Kalau dulu zaman saya masih Akabri, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kalau yang darat, Akabri darat. Yang laut, Akabri laut, Akabri udara, Akabri kepolisian. Gitu. Nah, gitu. Siap. Ada lagi mungkin? Gimana, Dav? Oke, mungkin saya ingin menanyakan tentang bagaimana sih Pak Gatot tentang teknis ataupun syarat-syarat seorang tentara agar bisa mendapatkan kenaikan pangkat seperti itu. Iya. Yang pasti yang pertama tidak boleh ada pelanggaran. Tidak boleh ada pelanggaran. Ya, pelanggaran itu macamnya banyak. Ya. Pelanggaran yang pertama ada pelanggaran disiplin, ada pelanggaran pidana kan gitu ya. Iya. Kalau pelanggaran pidana itu pasti sudah tahu adik-adik pelanggaran pidana ya, yang terkait dengan KUHP kan, membunuh, merampok, mencuri, dan seterusnya itu pidana. Kalau yang disiplin itu dia tidak melaksanakan tugas dengan baik. Contoh, dia melarikan diri atau tidak izin tidak dinas tanpa izin gitu. Itu disiplin ya. Tidak menghormat pada pimpinan walaupun itu sifatnya disiplin ringan ya, pelanggaran disiplin ringan ya. Tidak menghormat pada pimpinan, kemudian tidak ada etika dan seterusnya itu walaupun disiplin ringan tapi tetap dicatat oleh pimpinannya. Kemudian ada namanya insubordinasi. Insubordinasi itu pelanggaran melawan perintah atasan. Nah, itu udah melaksanakan disiplin murni, jadi pelanggaran yang cukup berat kalau di TNI, namanya insubordinasi, melawan pemimpin, melawan komandannya. Tidak melaksanakan perintah, melawan, itu insubordinasi. Kemudian namanya ada Kelana Yuda. Kelana Yuda itu ketika kita berangkat tugas operasi, dia melarikan diri, tidak ikut tugas tempur, dia kabur. Nah, itu sudah melanggar hukum disiplin militer. Jadi itu tidak boleh ya, untuk bisa naik pangkat itu harus betul-betul dia tidak punya catatan pelanggaran. Bebas dari pelanggaran berarti. Ya. Kemudian yang kedua dia harus lulus SMAPTA. Jadi yang tadi saya sebutkan ada lari, push up, pull up dan seterusnya itu bukan hanya pada saat masuk saja. Tapi selama kita berdinas juga harus dibina itu.
fisiknya. Dan setiap kali kenaikan pangkat dia dites. Kalau nilainya di bawah 61, maka nggak akan naik pangkat dia. Nah, dia harus nilai 61. Ada aturannya penilaian itu. Jadi dia tetap melihara fisiknya dengan baik selama berdinas. Ya, itu yang prinsip itu. Jadi tidak ada pelanggaran, dia lulus semata. Nah, kalau prestasi dan seterusnya itu sebagai tambahan saja. Maka ada namanya kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat yang sesuai norma, ya dari letnan 2 ke letnan 1 4 tahun, dari letu ke kapten 3 tahun, itu norma ya. Tapi ada namanya kenaikan pangkat luar biasa. Kenaikan pangkat luar biasa itu diberikan kepada pimpinan pada anak buah yang berprestasi. Jadi contohnya di medan pertempuran, dia berhasil menangkap tokoh atau mendapatkan senjata, atau dia bisa menguasai satu daerah pertempuran, nah itu dia dinaikkan pangkatnya menjadi pangkat luar biasa. Dia tidak sama dengan temannya. Temannya misalnya masih letnan 2, dia udah letnan 1 karena KPLB bisa. Itu bisa terjadi. Bagian dari punishment ya. Ulangi, bagian dari reward. Reward. Jadi ada namanya reward and punishment ya. Jadi reward itu diberikan penghargaan pada orang-orang yang berprestasi, punishment diberikan pada orang-orang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Ya. Benar. Ingin nanya juga ya, mewakili banyak yang anak muda yang ingin masuk, mimpinya itu masuk TNI, tapi kayak tadi ada yang masih takut untuk kayak kehilangan nyawa atau resikonya besar masuk TNI itu. Banyak yang gitu. Padahal mimpi dia TNI tapi masih ada rasa takut. Itu pesannya Pak Gatot nih harus kayak gimana nih anak-anak? Oh iya. Yang pastinya yang pertama, kalau sudah cita-cita, lupakan semua itu resiko. Karena resiko kematian dimanapun bisa terjadi kan. Karena itu kalau kita yakin dengan agama kita kan, namanya orang mati di mana saja bisa kan gitu ya. Cuma resiko tadi tentu untuk menghindari kita menjadi korban sia-sia dalam pertempuran ya harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Nah, maka itu ada pepatah mengatakan ya kan, kalau kita berlatih maka risiko-risiko risiko-risiko yang terjelek, katakanlah ditembak musuh dan seterusnya, itu akan bisa kita hindari. Nah, yang terkadang kan prajurit ini kan lengah, apalagi di era sekarang kan, misalnya dia ditugaskan untuk mengintai misalnya ya. Nah, pada saat kita kan sekarang lebih banyak tempur itu kan di hutan ya, ditutup. Ketika ada perintah untuk mengintai, dia karena era sekarang kan pakai handphone tuh ya, dia sibuk main handphone atau dia tidak waspada, akhirnya dia yang mendapat tembakan dari musuh. Itu yang sering terjadi ketika dia lengah. Itu ya itu akibat dari kecerobohan kan. Iya. Sama halnya kalau kita jadi supir atau mengemudi kendaraan sambil main handphone kan risiko kecelakaan kan tinggi ya. Betul kan? Nah, maka itu dimanapun profesinya, ketika kita melaksanakan aturan, maka insya Allah kita akan terhindar dari risiko. Maka yang dipesan pada prajurit, kamu berlatih sungguh-sungguh itu adalah bagian dari kesejahteraan. Karena latihan itu untuk menghindari risiko tadi. Risiko dari ditembak musuh. Kan latihan itu kan mesti bertahap, bertingkat, berlanjut ya. Nggak ada latihan langsung berat kan, nggak. Ya. Latihan kan dari mulai yang ringan, sedang, sampai yang berat. Nah, proses-proses itulah yang harus kita ikutin. Mudah-mudahan kalau kita berlatih dengan baik ya akan terhindar dari risiko-risiko itu. Ya. Iya. Tapi intinya gini deh,
setiap kali, apalagi profesi tentara ya. Nah, profesi tentara itu yang pertama cita-cita itu harus disenengin dulu, dicintai dulu, ya kan? Entah itu lihat figur orang tua, kalau dia orang tuanya TNI, kayak Fajar, Lutfi, karena melihat figur orang tua dia tertarik pengen jadi TNI kan? Tapi kalau yang orang tuanya tidak TNI, mungkin dia lihat dari YouTube, sekarang kan lagi banyak lagi teman YouTube, lihat figur-figur TNI, wah mantap. Sehingga cintanya semakin mendalam kan? Cinta pengen jadi tentara itu semakin kuat gitu. Nah, dari situ mencintai dulu, maka profesi itu akan betul-betul bermanfaat. Tapi kalau datangnya dari terpaksa ya mungkin ya, sulit untuk bisa sukses. Nah, seperti kasusistik saya yang terjadi, bukan saya tidak punya cita-cita, saya ada keinginan juga waktu itu pengen tentara. Cuma kan kalau dibuat persentase ya mungkin hanya 40% lah gitu ya. Dibandingkan Fajar dan Lutfi yang sudah orang tuanya TNI. Kalau saya kan orang tuanya birokrat ya, Pamong Praja, camat, itu kan jauh dari lingkungan tentara. Jadi ya kalaupun cita-cita tidak 100% lah, baru 40. Hanya kebetulan ayah saya memberikan amanah seperti itu, sehingga itulah yang memperkuat atau memberikan semangat motivasi lagi untuk mencapai itu. Dan anehnya Dek, waktu saya karena sudah diberikan amanah itu, saya daftar kuliah nggak ada yang diterima. Padahal saya waktu itu kalau saya diterima kuliah saya akan tinggalkan akmilnya gitu ya. Ternyata kuliahnya nggak ada yang diterima, maka yang akmil yang diberi kelancaran, padahal kita ya persiapannya nggak maksimal, tapi ya Tuhan memang di situ. Yang aneh lagi nih, cerita boleh ya sedikit? Boleh. Jadi ketika dipanggil kan kita terakhir namanya pantuhir ya. Pantuhir itu dipanggil 10 orang maju ke depan menghadapi jenderal-jenderal itu kan. Kebetulan saya ada di tengah posisinya. Yang paling pertama ditanya bahasa Inggris. Pada era-era itu kan bahasa Inggris nggak seperti sekarang lah ya, nggak terlalu. Dulu masih kalau nggak pinter banget bahasa Inggrisnya pasti kacau lah gitu ya. Nomor 1 jatuh bahasa Inggrisnya nggak bisa jawab. Nomor 2 sama. Wah ini kalau saya ditanya bahasa Inggris bisa juga nih dicoret nih kan. Anehnya ketika pas jatuh ke saya, pertanyaannya apa? Kamu tahu nggak kepanjangan dari singkatan Muspika? Anda tahu nggak kepanjangan Muspika? Saya nggak tahu sih, saya kurang tahu. Kalau di Pemda, di Bupati itu namanya Muspida dulu, Muspida. Sekarang Forkopinda. Musyawarah Pimpinan Daerah. Itu pada level Bupati. Tapi kalau di kecamatan namanya Muspika. Musyawarah Pimpinan Kecamatan. Saya kan anak camat, ya kan? Mau ditanya Muspika, ya langsung saya jawab lah, Pak. Muspika singkatannya Musyawarah Pimpinan Kecamatan. Ya, betul. Nah, samping saya lagi, udah bahasa Inggris lagi. Saya di luar dari kemampuan manusia itu. Emang dikasih jalan. Iya, dari 10 orang yang lulus cuma saya, karena pertanyaannya yang dianggap mungkin saya bukan anak camat, nggak bisa jawab. Ternyata saya anak camat. Dan itu mungkin dibisikin malaikat mungkin ya. Subhanallah. Karena restu dari orang tua juga. Ya, itu iya, yang pastinya. Yang terpenting restu. Itu makanya adik-adik selama masih ada orang tua, jangan lupakan orang tua. Sepandai apapun anak-anak, orang tua menjadi jimat lah. Kalau bahasa kita itu bukan jimat yang strict ya. Itulah kekuatan kita ya. Kekuatan kita untuk kita lebih baik lagi. Sampai hari ini insya Allah saya selalu berkunjung orang tua ibu saya yang sudah 80 tahun. Insya Allah masih diberi umur panjang. Insya Allah.
Mungkin saya bisa tanya sekali lagi, Pak. Ya, Saya ingin tanyakan karena saya juga tertarik untuk masuk ke TNI. Itu mungkin bagaimana serangkaian tes kita pertama itu harus daftar kemana dulu, dan nanti akhirnya bagaimana, bisa dijelaskan sedikit agar saya tahu dan teman-teman juga tahu seperti itu. ya. Jadi yang saya tahu setelah sekian lama dari tahun 90 saya nggak ngikutin lagi, terus kemarin Lutfi, ada kakaknya Fajar, saya mengikuti proses seleksi ya. Jadi Lutfi itu daftar di Korem Surabaya, Korem 084. Tepatnya di Ajen Korem. Kantornya kalau nggak salah di samping Polrestabes Surabaya. Kalau ada orang Surabaya, maka daftarnya di situ. Nah, nanti dari situ dihimpun dari beberapa korem, kumpul, nanti namanya ada panitia daerah, Panda ya. Nah, Kodam. Nah, itu tesnya dari mulai tes administrasi, dicek dulu administrasinya, intinya persyaratan yang ini dulu, tinggi badan, berat badan itu harus sesuai dengan aturan. Kan tinggi badan itu minimal 163 ya. Kalau tinggi badan 163, maka berat badannya harus seimbang. Berarti 163 dikurangi 110. Berarti kalau tingginya 163, batas maksimalnya berat badannya berapa? 53. Ya, 53. ya, tergantung tinggi badan, tinggal dikurangi 110 aja. Nah, jadi kalau sudah standar ya, sudah sesuai dengan itu, maka nanti ada tensi, ada kesehatan yang ringan-ringan dulu. Nah, baru nanti administrasi ya, izin orang tua, kemudian NEM ya, kalau dulu ada ijazah, kalau dari mana ada surat keterangan sekolah, itu proses administrasi. Itu masih nanti dari 1.000 itu bisa juga yang gugur hampir 200 orang. Karena tadi tingginya kurang, atau berat badannya berlebihan, atau berat badannya terlalu kurus, kemudian nanti mungkin mata, ada namanya tes buta warna, ya, terus tes kesehatan mata banyak nanti. Ini biasanya di tahap awal itu sudah banyak yang gugur. Nah, terus nanti baru tes berikutnya namanya psikologi. Tes psikologi itu nanti ada tim datang. Dan sekarang itu nanti mungkin bisa tanya Fajar, itu ada tempat latihan untuk psikologi. Ya, kemarin Fajar saya ajak ke Dinas Psikologi Angkatan Darat yang ada di Bandung latihan. Nah, terus itu juga nanti banyak yang gugur. Terus nanti ada kesehatan yang kedua, nanti ada ronsen, terus segala macam itu kesehatan. Terus apa lagi ya? Mental ideologi. Mental ideologi itu tes yang melihat dari ideologi kita. Ini kan sekarang banyak orang yang terpapar radikal ya. Misalnya ditanya tentang Pancasila, gimana Pancasila? Oh, Pancasila nggak relevan lagi. Nah, itu coret ya kan? Nggak mungkin masuk. Dia sudah terpapar ideologi yang sudah yang melenceng dari Pancasila kan gitu ya. Terus nanti mental ideologi ditanya lagi tentang kesetiaannya kepada negara gitu. Maka dulu waktu kakak kelas temannya Lutfi itu ada si siapa namanya yang viral di HTI itu ya. Viral di medsos yang dia bawa bendera HTI itu kan jadi rame itu. Enzo ya. Apa? Oh. Enzo itu kan. Saya kurang tahu. Nggak ngikuti ya. Makanya penggunaan medsos kalau sudah dari sekarang ingin masuk Akmil atau AAU atau AL atau Akpol itu
di Instagramnya jangan juga yang aneh-aneh. Nah, nanti di Instagram itu akan diikutin perkembangan anak ini kan. Bagaimana dia memposting hal-hal yang aneh-aneh atau sudah di luar dari norma gitu. Nah, itu juga akan diusut itu orang per orang. Ya, maka hati-hati dari sekarang ya. Iya. Jangan memposting yang aneh-aneh. Nah, terus itu nanti di tiap-tiap provinsi itu dialokasi. Jadi misalnya kemarin Lutfi dari Kodam 5 atau dari Surabaya yang berangkat kurang lebih 70 orang kalau nggak salah. Dikirim ke Magelang. Nah, di Magelang ketemu seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia ketemu lagi, bersaing lagi dari awal lagi. Ya, tes yang sama cuma metodenya yang berbeda gitu. Sampai dengan terakhir dinyatakan lulus. Itu prosesnya. Siap. Mungkin untuk pertanyaan terakhir sekalian penutup, Ya. Apa pesan yang bisa Pak Gatot kasih ke semua anak atau terutama anak yang ingin menjadi TNI? Apa pesan yang bisa diberikan Pak Gatot? Ya. Pada kesempatan yang terakhir ini sebelum kita beraktivitas pagi ya di luar dari kegiatan ini, saya pengen berpesan pada anak-anak yang terutama yang pengen masuk tentara atau polisi, tapi sebetulnya pesan ini juga umum lah sifatnya. Ya. Profesi apapun itu tentu tidak begitu saja jatuh dari langit ya. Memang harus diperjuangkan, harus melalui perjuangan. Jadi profesi apapun, adik-adik pengen jadi dokter juga melalui perjuangan, belajar dan seterusnya. Yang TNI juga gitu, jadi melalui perjuangan. Maka yakinlah bahwa Tuhan itu sudah memberikan rezeki dan takdirnya masing-masing kan gitu ya. Hanya persoalannya kita kan mau kemana ini. Saya sering ibaratkan pada anak-anak saya, kamu setamat SMA nanti seperti Tuhan memberikan ada 10 pintu di situ misalnya. Dari 10 pintu itu kamu harus memilih salah satu yang kamu suka. Kamu pengen masuk akabri, pengen masuk dokter, masuk. Maka pintu yang ada tulisannya akabri kamu dobrak gitu. Kalau itu terbuka pintunya, maka rezeki dan takdirmu ada di situ. Tapi ketika pintu itu tidak terbuka, maka jangan paksakan itu pintu itu dipaksakan untuk didobrak. Berarti rezeki dan takdir saya bukan di situ. Berarti saya mungkin di tempat yang lain. Nah, gitu. Jadi artinya segala sesuatu cita-cita harus diperjuangkan. Ya. Tapi kita juga harus yakini bahwa setiap perjuangan itu tidak harus dipenuhi, tidak harus terpenuhi, karena itu kan tadi itu rezeki dan takdir kita tidak tahu, ya kan? Maka itu ketika gagal di satu tempat, jangan putus asa, maka pilih profesi yang lain yang menurut kamu ini yang terbaik. Jadi banyak teman-teman saya yang dulu pengen masuk Akmil, ternyata gagal sampai 4 kali daftar, gagal, ternyata di profesi lain dia segalang jadi pilot di Amerika, jadi pelatih, jadi instruktur pilot sipil, kan lebih apa artinya dimanapun profesi selama itu sudah menjadi takdir dan rezeki dari Allah, maka insya Allah akan bermanfaat ke depan. Jadi diperjuangkan, pantang menyerah, tapi hasil akhir
itu dikembalikan pada Allah Ta'ala yang memiliki hidup. Ya. Siap, Sama halnya siap. yang saya cerita tadi, saya ingin daftar kuliah, ternyata satu pun tidak ada yang diterima. Ternyata akmil yang saya anggap terlalu berat, ternyata dimudahkan dan dilakukan. Gitu. Alhamdulillah. Jadi pesan saya, berjuang, jangan putus asa, perjuangkan terus, karena itu adalah kewajiban kita sebagai manusia. Tapi hasil akhir kita serahkan pada Allah SWT. Ya, itu. Amin. Pesan terakhir dari Alhamdulillah. selamat belajar. Di boarding school, tidak semua orang diberikan kesempatan di boarding school dengan fasilitas yang memadai, dengan banyak berkawan dengan orang-orang yang pinter, dan tentu kalau kalian di luar sana mungkin pengaruh lingkungan lebih kuat, maka di boarding school mungkin adik-adik akan lebih baik, terhindar dari pengaruh lingkungan luar, maka insya Allah ini nanti pada masanya sekian tahun, entah 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, adik-adik akan menjadi pemimpin bangsa ini. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Insya Allah, karena negara ini bukan orang yang berkualitas. Ya. Siap. Itu ya, selamat belajar, adik-adik. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sudah usai 1 jam lebih kita bincang-bincang, banyak dapat ilmu lah pastinya dari Bapak Gatot ini, banyak cerita yang bisa kita Sudah ya? implementasikan. Ya, Insya Allah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sangat besar sekali kepada Bapak Gatot yang sudah menyempatkan waktunya hari ini di waktu sibuknya. Insya Allah semua yang diberikan, semua yang diceritakan dapat bermanfaat bagi semua yang nonton. Mungkin sekian, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus ini. Terputus-putus. Oh ya, sudah penutupan kok. Oh, sudah.